Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Kak Maryam. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi pada bab 3, yaitu mengenai sistem dan peradilan hukum. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana tujuan dari adanya hukum dan juga tata kelola hukum di negara Indonesia. Hukum adalah aturan-aturan yang wajib kita jalankan. Dan apabila melanggar, maka harus siap menerima sanksi ataupun konsekuensinya. Dalam suatu negara tentu mempunyai sistem hukum dan peradilan hukumnya masing-masing. Biasanya, hukum dibuat dengan mempertimbangkan background dari negara itu sendiri. Jadi, tak heran jika ada kesamaan hukum dari negara satu dengan negara lainnya. Adanya hukum dalam sebuah negara tentu dapat mendorong kemajuan bangsa itu sendiri. Tujuan hukum secara umum dalam tata kehidupan bermasyarakat adalah untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan dalam bermasyarakat. Artinya, dengan adanya hukum, apabila terjadi suatu perkara, maka perkara itu dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk menjaga dan juga mencegah setiap orang agar tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri. Adapun tujuan-tujuan hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, menurut pandangan Aristoteles. Menurutnya, hukum bertujuan untuk mencapai sebuah keadilan. Artinya, hukum dapat memberikan haknya kepada semua orang. Teori ini biasa dikenal dengan teori etis. Yang kedua, tujuan hukum menurut Jenny tahun 1994 adalah untuk mencapai adanya keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan daya guna dan juga kemanfaatan. Yang ketiga, tujuan hukum menurut Mokhtar Kusumatmaja adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Dan yang terakhir, tujuan hukum menurut Jeremy Bentham tahun 1990 guna mencapai kemanfaatan. Artinya, hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan banyak orang. Sedangkan tujuan hukum secara universal adalah yang pertama untuk melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupannya. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. Yang keenam, agar merasakan damai dalam hidupnya. Yang ketujuh, dapat menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta kedamaian. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan sila keadilan sosial. Selanjutnya adalah tata hukum negara Indonesia. Tata hukum ini ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia, terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun dengan sedemikian rupa. Dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Sudirman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa tata hukum di Indonesia ini dimaknai sebagai hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Perlu kita garis bawahi menurut pandangan Sudirman Kartohadiprodjo adalah hukum atau tata hukum ini berlaku saat ini atau sekarang di negara Indonesia. Jadi, semua warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di negara Indonesia harus patuh akan hukum. Karena dalam hukum sendiri itu mengenal istilah ignorantia juris non exigit. Artinya, ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan. Mau itu kaya ataupun miskin, semua harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
Tujuan dari adanya tata hukum adalah agar tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiktif antara satu dengan lainnya yang akan menimbulkan kekacauan atau konflik hukum. Jadi kesimpulan dari pertemuan kedua ini adalah pada intinya hukum dibentuk dengan tujuan agar setiap orang dapat menjalankan peraturan-peraturan yang ada dan juga meninggalkan larangan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.